Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Aleichem. Hari ini Senin tanggal 21 November 2022, saya Pendeta Jane Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Pure melalui Suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama di pagi hari ini. Membuka ibadah kita di saat ini, kita memuji Tuhan, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus Maha Kudus, Maha Besar. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang telah menjaga kami, yang telah melindungi kami di sepanjang malam dalam peristirahatan malam kami. Dan di subuh pagi ini, kami bersyukur Engkau Tuhanlah yang telah membangunkan kami, sehingga kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan dalam keadaan baik, sehat, kuat kami miliki. Kami masih bisa bernafas dan menghirup udara segar, bahkan melanjutkan dengan segala atau berbagai kegiatan rutinitas kami di sepanjang hari ini. Maka dari itu ya Tuhan Allah, mengawali segala kegiatan kami yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami hendak mendengarkan, membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Dengan hikmat yang Engkau berikan bagi kami, memampukan kami untuk memahami apa sebenarnya yang Kau maksudkan bagi kami melalui kebenaran firman yang akan disampaikan bagi kami semua di saat ini. Maka berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan Allah, sedialah kami mendengarkannya. Ampuni dan kasihani kami, dan biarlah ibadah kami di pagi hari ini, di subuh pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adapun firman Tuhan di saat ini dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang kedua. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh sebuah orang di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya mengajak bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengaku iman kita kepada Tuhan Allah melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Allah adalah firman kebenaran. Tuhan Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah firman kebenaran.
Jadi perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus adalah firman yang menghidupkan umat manusia, terutama bagi orang percaya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 berkata, karena Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Nah, apabila setiap orang melakukan firman Tuhan, pasti membuat dunia ini aman dan damai karena kebenaran yang dilakukannya. Orang berdosa dan jahat apabila mendengar dan melakukan firman Tuhan pasti akan berubah tingkah lakunya, sehingga terciptalah kedamaian dengan sesama manusia, terlebih lagi dengan Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah menghukum umat manusia yang tidak melakukan kebenarannya, apalagi menghalangi kebenaran yang telah disampaikan lewat firman-Nya. Tetapi Tuhan Allah selalu membuka hati bagi setiap umat manusia yang mau mendengar dan menaati kebenaran firman-Nya. Tuhan Allah memberinya hidup yang kekal sesuai dengan janji firman-Nya. Nah, Rasul Paulus dalam pelayanannya tidak berlaku licik dan memalsukan firman Allah. Karena Paulus tahu bahwa kelicikan itu adalah perbuatan yang jahat, perbuatan dosa. Dan hal itu adalah keinginan iblis yang hendak menjerumuskan orang percaya ke jurang kebinasaan. Apa yang dikatakan Paulus dalam pelayanannya adalah sesuai dengan firman Tuhan Allah. Nah, sebagai umat Tuhan, selaku warga gereja, maka kita harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan Allah yang adalah pencipta manusia. Firman Tuhan sangatlah penting bagi kehidupan kita orang Kristen. Karena melalui firman Tuhan kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dan dapat mendengar janjinya atas hidup kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kita, cahaya untuk menerangi jalan kita. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Untuk itu saudara-saudara, kita wajib memberlakukan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Allah kepada sesama kita. Ingatlah, bagi mereka yang melakukan firman Tuhan Allah pasti akan mendapatkan kedamaian, berkat dan kehidupan yang kekal. Amin.